sama siapa? Kristen lah. Di mana saya benci Kristen, Kefas? Kau bilang Yesus diserupakan. Yesus itu memang disalib. Seolah-olah Kak Kristen itu bohong gitu loh. Nah, terus? Nah makanya jangan kau putar balikan fakta, Nora. Itu maksudku. Perbalikan fakta. Siapa yang melihat Yesus disalib? Yesus anak Bunda Maria. Yohanes, Bunda Maria. Mana Yohanes melihatnya? Pada waktu itu penyaliban itu kan di situ Semua Yohanes sama murid Bunda melarikan Maria. diri kayak Pak. Semua murid melarikan diri. Yusuf Baca dalam Markus. Semua muridnya melarikan diri. melarikan diri gini loh Bang Hendi. Dalam penyaliban itu, melarikan diri bukan berarti jauh dari penyaliban itu gitu loh. Ya di mana tertulis Yohanes di situ? Coba bacakan datanya. Ikuti aja sih, melarikan diri masuk kepas bulan Nora. Dia melarikan diri tapi masih mindik-mindik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ores! Bang Nandar! Yaks, apaks, bundaks. Iya, Bang Bunda. Ya. Kenapa nggak ada yang bersuara kalian? Bang Nandar! Ya, Bang Nandar sehat? sehat, alhamdulillah. Bang Tapi Nandar, kemarin Bang Nandar waktu diskusi di Surabaya itu mantap itu. Partnernya Ardian mantap. kurang Itu lama bagus. katanya. Viral itu. Apresiasi mantap. Kurang lama dan waktunya tidak Alhamdulillah, tepat. makasih. Bang Nandar ya. Kurang lama, mikrofonnya kadang mati, itu bikin Kesel. gak konsen. Ya, Itu mereka ada nggak yang bisa baca original teks Bible mereka? Bayo. nggak ada. Samuel lihat bubble hub. Kak Nora minta nomor WA dong. Kalau TF ke API biar bisa konfirmasi. Ke WA-nya Bang Handi aja, Bang Handi. Bang Handi Celebes. Oh, berarti dia baca interliniernya, Bayo. Linear kan ada tuh bubble hub tuh. Oh, iya ya paham. Makanya ketika disodorin bukunya dia nggak bisa. Oh, Andre. Halo Andre. tapi terjawab sudah ya bahwa manuskrip itu ya pengkanonan itu di abad keempat ya, di abad pertama belum ya? Enggak, yang di kanon itu bukan manuskrip, Bang. Yang di kanon itu Bible, Injil, Gospel yang 4 itu. Oh, Kanonisasi Konsil Nicea tahun 325 itu. Gospel. Aku baca kok nyimpan nomor WA lagi. kalau salah nggak salah topinya kan kriteria kitab suci gitu. Kenapa dikatakan suci kan gitu ya? Ya, manakah yang pantas disebut kitab suci? Jawaban mereka sayang sekali kok. Begitu banget ya. Memang Tapi nggak kompeten, Bang. Kang Endeng.
Nggak ngerti dia, nggak ngerti manuskrip. Bang Nandar tidur tuh kayaknya. Itulah celakanya kalau kitab suci itu dicari berdasarkan tulisan, bukan hafalan. Di situ celakanya. Ya. Jadi kriteria kitab suci itu satu yang paling utama adalah berasal dari yang maha suci, bukan dari hasil karya buatan manusia. Wartawan ya. Ya, karena tidak ada manusia yang suci. Tapi kalau Al-Quran berasal dari yang maha suci, ya pasti kitab suci. Nah. Kan gitu aja. Betul itu. Akang, itu ada yang mau naik, Akang. Yang mana? Nggak ada, nggak kelihatan. Nggak ada. Tadi Andre udah dinaikin tapi kok turun lagi? Itu minta itu Andre kan itu? Ya Andre naik lagi, Andre. Udah naik tadi kok turun. Minta lagi deh. Nggak ada yang minta naik. Coba multi aja multi. Enak nggak? Enak ya Elang ya? Elang, coba tapping lagi Elang. Elang, tapping lagi Elang. Enak kan? Bye-bye. Kalau surat-surat itu kan berasal daripada buah pikiran manusia. Kalau surat ya, seperti saya mengirim surat. Itu ya. Dengan dia. Tulisan si Paulus saja nggak tahu kalau tulisannya itu dijadikan kitab suci itu nggak tahu. Korintus, Galatia, Tesalonika, Korintus 1, Roma, Efesus, itu si Paulus nggak tahu. Kalau kitabnya akan jadi kitab suci itu si Paulus juga nggak tahu, Deng. Iya itu dia. Karena di situ banyak pendapat pribadi loh. Iya, emang si Paulus sendiri tuh tidak tahu. Salam. Kalau kitabnya, kalau tulisannya jadi kitab suci itu tidak tahu. Assalamualaikum. Ya Pak Zainal, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Pak Zainal, saya angkat karena Pak Zainal ada yang mau disampaikan. Ya satu kata aja, gini. Saya saya senang dengan acara ibu. Saya sering melihat Bapak Norsa nonton tiap hari, Bang Juma tiap hari, semua saya tonton. Nah, saya akan nitip satu pertanyaan aja. Maaf ini ya, boleh ya? Silakan. Satu aja. Ya. Tolong tanyakan ke saudara kita, apabila Yesus tidak digantung dan tidak dibunuh, apakah orang Kristen punya Tuhan enggak? Itu aja satu. Udah Ya. udah saya tanyakan jawabannya. Ya, tolong tolong sampaikan. Ya. Dengerin. Udah sering 67 kali saya tanyakan baik di Zoom maupun di sini. Jawabannya adalah Apa tuh? tidak boleh berandai-andai karena kenyataan memang ada yang disalib. Itu Bang. Gampang kok menjawabnya itu. Aduh. Siap. Udah sering ditanyakan jawabannya. Tidak boleh berandai-andai dalam soal itu karena udah kenyataan mereka percaya salib. Jadi nggak boleh berandai-andai. Iya. Penyalipan itu sebenarnya terjadi ya. Siapa yang bilang tidak terjadi penyalipan? Makanya diserupakan, diganti. Allah mengganti, menyerupakan yang mirip dengan Yesus, Nabi Isa. Terus pertanyaannya Kristen tuh selalu begini. Islam siapa yang diserupakan itu? Ya kalau bagi kami nggak ada pentingnya, itu bukan poinnya. Gitu. Dan ini kalau saya kipas dia Udah dulu. saya naik. Kepas. Elohim Yahweh. Kepas, buka mic-nya Kepas. Silakan Bang Hendi. Ini tentang Ini pertanyaan yang kesekian kali Kepas. Setiap Ya. ketemu kau. Pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? masuk angin Bang Hendi, masuk angin asli.
Oke, gak apa-apa. Lanjut Bu Nora. Dia pilih masuk angin. Oh, enggak lah, kalau pilih masuk angin ngapain lagi? Udah kau masuk angin aja sana kau. Kok benci kali kau Nora sama Kristen? Sama siapa? Gini loh Nor, masalah Kristen ini Nor, ininya indahnya Enggak, kau ulangi dulu perkataanmu. Aku benci sama siapa? Kristen lah. Di mana saya benci Kristen, Kefas? Kau bilang Yesus diserupakan, Yesus itu memang disalib, seolah-olah Kak Kristen itu bohong gitu loh. Nah, terus? Nah makanya jangan kau putar balikan fakta Nora, itu maksudku. Perbalikan fakta. Siapa yang melihat Yesus disalib? Yesus anak Bunda Maria. Yohanes, Bunda Maria. Di mana Yohanes melihatnya? Pada waktu itu penyaliban itu kan di situ Semua Yohanes sama murid Bunda melarikan Maria. diri kayak Pas. Semua murid melarikan diri. Yusuf Kamu baca dalam Markus. Semua muridnya melarikan diri. melarikan diri gini loh Bang Hendi. Dalam penyaliban itu, melarikan diri bukan berarti jauh dari penyaliban itu gitu loh. Ya di mana tertulis Yohanes di situ? Coba bacakan datanya. Ikuti aja sih, melarikan diri masuk kayak Pas Bu Nora. Dia melarikan diri tapi masih mindik-mindik dari jauh. Iya, mantau. Nah, memantau dia. Mantau. Kalau mantau kayak tim pantau pula dia. Kefas. Bahkan Yesus saja dikuburkan, murid-muridnya itu masih sembunyi saking ketakutannya. Benar, itu kan hak dari kerajaan Romawi. Artinya apa? Ketika ada vonis hukuman mati, itu kan administrasi Romawi, bukan murid-murid Yesus. Administrasi? Iyalah pemerintahan kerajaan Romawi pada waktu itu. Administrasi larinya? Apa? Ya iyalah, kan masalah yang kau bilang itu, ketika Yesus dikuburkan pun murid-muridnya nggak ada, benar nggak? Kan itu jadi bahasamu, Nor. Memang nggak ada. Ya memang nggak ada, karena memang tata caranya, protokolernya memang kerajaan Romawi yang menguburkan itu. Bukan, Tata jadi cara. memang murid-muridnya lihat Yesus disalib. Lihat, dikuburkan, bangkit juga lihat. Bangkit juga lihat. Iya kan si Thomas kan nggak percaya. Thomas, kenapa kok nggak percaya? Kan dibilang ini Yesus tanganku. bangkitnya di mana? Di dalam kubur apa di luar kubur? Di dalam kubur lah. Loh, tapi ketika Maria Magdalena datang, mayat Tuhan udah hilang. Ya tapi kan dia ditunjukkan bukti tangannya itu ditusuk paku. Tidak, itu kan mereka pada waktu itu sudah menjumpai Yesus di Galilea. Pertanyaannya, Yesus bangkitnya di dalam kubur apa di luar? Dalam kubur lah. Siapa yang... Loh, tapi mayatnya udah nggak ada lagi. Ya namanya Tuhan, bisa menghilang lah mayatnya. Oh. Jadi karena Tuhan bisa menghilang. Gini loh, Tuhan bisa jadi manusia. Teman-teman bantu di tab layar ya, lock oranye digas ya, kena PL ini teman-teman. Jadi stack dia nggak naik penontonnya. Ayo dibantu tab layar guys, sama lock oranye digas ya. Yang belum follow narasumber Muslim, silakan di follow semua narasumber Muslim. Dan untuk si Kepas, susu si Kepas, report rame-rame teman-teman. Silakan lanjut. Iya. Layar, bolo-bolo, jangan lupa bolo-bolo. Saudaraku Muslim. Ya kalian follow lah si Kefas, ya. Kalian nggak ada. Udah masuk ke pembahasan, udah tahu itu udah masuk ke pembahasan. Ya. Jadi oke. gini loh, ini mohon maaf ya, mohon maaf, hati boleh panas, kepala harus dingin. Jadi gini ya, ini sebenarnya kalian uring-uringan kenapa? Karena nggak ditebus dosa kalian. Kami kan Kristen ditebus dosa. Ya tunggu dulu, ini hanya bentuk iri hati aja Nor. Enggak, ini hanya bentuk iri hati aja. Enggak gini loh, enggak gini loh. Kan gini, cara berpikirnya kan gini, logiknya. Kenapa sih agama Kristen ditebus dosanya, Tuhannya baik ya, mau menebus, sementara Tuhan kita nggak mau menebus dosa kita? Iya dong. Enggak, itu aja logikanya, benar nggak? Silakan Nora. Begini Kefas, ya. Kalau Allah kami tidak sejahat itu. Karena apa? Allah kami itu mempunyai sifat Maha Pengampun. Allah kami mempunyai sifat Maha Penerima Taubat. Sama seperti Yesus waktu mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus mengenalkan Tuhannya, Bapanya,
itu adalah Bapa yang Maha Pengampun. Makanya dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Kalau memang Yesus sudah menebus dosa manusia, ngapain Yesus suruh manusia bertobat? Karena dengan pertobatan itu, manusia bisa masuk surga. Dengan pertobatan. Bukan dengan cara Yesus harus mati mengenaskan. Tidak perlu, Kefas. Tuhan itu mempunyai sifat, salah satunya Maha Pengampun. Jadi ketika kamu berbuat dosa, coba kamu pikir. Ketika di dalam Matius 21:31, saya bertanya kepada Kristen. Yesus mengatakan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Itu kata Yesus. Kenapa perempuan pelacur dengan pemungut cukai didahulukan masuk ke kerajaan surga? Kalian mengatakan karena dia sudah bertobat, Nora. Karena dia sudah bertobat. Artinya apa? Artinya Yesus mengenalkan Tuhannya itu menerima tobat. Terus Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Apakah menjadi jaminan manusia sekarang tidak menebus dosa? Tidak berbuat dosa? Tetap berbuat dosa. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pada waktu di abad 1, Yesus sudah menebus dosa manusia. Terus manusia sekarang sudah berbuat dosa lagi. Bagaimana cara untuk menebus dosa manusia yang sekarang? Jawaban Kristen apa? Dengan cara bertobat. Lah, kalau pertobatan itu berlaku, kenapa ada penebusan dosa? Pertobatan itu berlaku ketika sekarang, sementara Yesus sudah menggaungkan, bertobatlah kamu. Jadilah kamu seperti anak kecil ini, karena sesungguhnya anak-anak seperti ini, inilah yang memiliki kerajaan surga. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena anak-anak ini adalah manusia yang tidak melakukan dosa karena tidak mengerti apa itu dosa. Artinya apa? Artinya kalau kau berbuat seperti anak-anak, tidak melakukan dosa, berarti kau tuh masuk surga. Sebenarnya simple. Yang diajarkan Yesus simple. Kristen aja yang meribetkan. Konteks penebusan dosa dengan cara disalibkan. Ribet banget gitu loh. Yang disalibkan manusia pula yang tidak berbuat dosa. Sementara di dalam Ulangan 21 nomor 22-23, manusia, orang yang dihukum dengan cara dia disalibkan, itu adalah hukuman bagi mereka yang perbuatannya keji dan melakukan dosa besar. Kalau dalam tradisi Yahudi, hukumannya dirajam sampai mati. Kalau dalam tradisi orang bangsa Romawi, hukumannya disalib. Tetapi bagi orang Yahudi, salib itu adalah simbol kutuk. Makanya di dalam Ulangan 21 ayat 22 dengan 23, orang yang digantung pada tiang itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Simple sebenarnya. Ya, oke. Enggak, gini loh. Tentang penyaliban ini yang mati terkutuk di kayu tiang salib ini gini loh. Jangan kita samakan manusia biasa dengan Yesus. Yesus ini kan Tuhan ini. Jadi ketika Yesus mati di kayu tiang salib, konsepnya bukan dia berdosa. Yesus ini Tuhan. Tuhan artinya apa? Dia nggak mungkin dia melakukan kesalahan. Tuhan itu maha suci. Makanya kami Kristen, mohon maaf ya, itu Nora. Jadi gini loh, kami Kristen ini mengikuti Tuhan, bukan mengikuti Nabi. Makanya pola pikir kami beda. Kami udah mengikuti Tuhan, bukan mengikuti Nabi. Karena apa? Karena mengapa kita pakai perantara, pakai nabi-nabi? Langsung ke Tuhan aja langsung. Jadi kita udah dewasa. Cara berpikir kita bukan anak-anak lagi melalui nabi, kita melalui Tuhan langsung. Artinya apa? Kita gini loh, kita nggak memahami kedatangan Yesus ini sebenarnya. Tujuannya apa? Makanya kalian ini Nora bingung. Kenapa sih Yesus ini datang ujuk-ujuk jadi Tuhan? Nah ini kan di sini banyak orang bingung dan memang banyak menyangkal Yesus gitu loh. Silakan. Oke, bentar ya, bentar. Kita buka di dalam ini ya. Coba buka di dalam Yesaya 45. Yesaya 45. Oke. Yesaya 45 nomor, saya bacakan sama kamu Kefas. Yesaya 45 nomor 15.
Apa kata di sini? Sungguh engkau Elohim yang menyembunyikan diri, Elohim Israel, juru selamat. Perjanjian Lama menuliskan Elohim itu juru selamat. Terus di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, jadi di sini tidak bisa dipungkiri Kristen ada dua juru selamat. Satu Elohim Israel, yang kedua adalah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Nah, ini yang benar yang mana? Yang benar yaitu di dalam Yesaya 45 nomor 15. Juru selamat itu adalah Elohim Israel. Tetapi diberikan sarana sebagai penyampai yang dimana bahwa Yesus itu adalah utusan menyampaikan kepada umatnya bahwa untuk kamu selamat sampai masuk kepada tempatnya Bapa di sorga itu harus menyembah kepada Elohim Israel itu. Makanya kalau saya bilang Yesus adalah juru selamat, sementara Yesaya 45 yang juru selamat itu adalah Elohim, bukan Yesus. Yesus hanya sarana. Makanya dia katakan, Bapa yang mengutus aku adalah utusan. Sebab mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Terus kamu Kefas mengatakan, kami tidak perlu ada nabi lagi. Lah, memang nabi siapa yang diutus untuk Kristen? Tidak ada. Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa atau Yesus kepada Bani Israel. Nah, Kristen ini memang tidak ada nabi. Kalian yang hanya menjadikan Yesus yang mati di kayu salib itu Tuhan kalian, Roma 14 nomor 9. Sementara anaknya Bunda Maria itu tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah Tuhan dan dia menebus dosa manusia, nggak ada. Kamu nggak tahu bahwa di hadapan Petrus, Yesus itu berubah rupa loh. Bagaimana mungkin orang yang merubah rupanya bisa dikenal? Makanya kenapa Bunda Maria, ini ya, saya kasih tahu ya, Kefas, sebagai bahan, aduh, saya kena ya. Gak apa-apa lah, Kang. Sebagai bahan untuk pikiran kamu. Waktu Yesus disalibkan, kenapa bukan ibunya? Kalau Yesus memang tidak menikah ya, Maria Magdalena bukan istrinya. Kenapa bukan ibunya yang meminta mayat anaknya? Kenapa bukan ibunya yang menguburkan anaknya? Kenapa bukan ibunya yang menziarahi kubur anaknya? Kenapa bukan ibunya yang pertama kali didatangi oleh Yesus ketika dia bangkit? Kenapa? Ya karena memang ibunya tidak kenal dia. Bahkan di dalam surat Yohanes mengatakan apa? Ketika Yesus maju bertanya, siapakah yang kalian cari? Jawab tentara Romawi itu, Yesus dari Nazaret. Apa jawab Yesus lagi? Akulah dia. Padahal Yudas sudah ada di sana. Tapi kenapa Yudas tidak mau memperkenalkan itu adalah Yesus? Di dalam Matius apa katanya? Tanda Yudas memberitahu bahwa itu adalah Yesus, Yudas akan mencium Yesus. Baca di dalam Matius. Matius mencatatkan Yudas akan maju dan mencium Yesus. Dia mengatakan kepada tentara Romawi, orang yang akan kucium itu adalah Yesus dari Nazaret. Tetapi di dalam surat Yohanes apa? Yesus sampai bertanya 2 kali. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia, katanya. Tetapi mereka mundur dan mereka terjatuh. Yesus bertanya lagi, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan padamu, akulah dia. Kalau memang kalian mencari aku, lepaskanlah orang-orang ini, membilangkan muridnya. Yudas yang sudah 3 tahun bersama dengan Yesus, kenapa tidak mengenal Yesus? Ini logika pertama. Logika kedua, ketika Yesus sudah di kayu salib, Yusuf dari Arimatea yang menurunkan mayat Yesus, siapa yang meminta? Yang meminta mayat Yesus kepada Pontius Pilatus adalah siapa? Maria Magdalena. Kamulah dulu Kefas, kamu tidak punya istri, siapa yang mengurus jasadmu?
pasti ke orang tuamu kalau masih hidup, pasti keluargamu. Tapi kenapa Maria Magdalena? Maria Magdalena meminta kepada Yusuf dari Arimatea, seorang saudagar kaya, agar diminta diturunkan mayatnya, agar diberikan, agar dikuburkan. Akhirnya Yusuf dari Arimatea menguburkan mayat Yesus. Terus siapa yang menziarahi? Yang menziarahi kubur Yesus adalah Maria Magdalena. Kenapa bukan ibunya? Nah, ketika bangkit di dalam surat Yohanes, Yesus langsung menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Kenapa tidak dijumpai ibunya duluan? Ya. Kenapa? Oke, saya jawab. Oke. Nah. Jadi terkait tadi masalah kenapa jasad Yesus tidak diserahkan kepada keluarganya, terutama kepada ibunya ataupun kepada si ya, artinya gini ya. Yesus ketika perjalanan mau disalibkan di Gunung Tengkorak, apa kata Yesus kepada Bunda Maria? Wait, Ya kan, tunggu dulu. Apa katanya? Tak, jangan aku tangisi, katanya. Artinya apa? Ya? nggak nyambung. Tunggu dulu. Karena dia Tuhan gitu loh. Ngapain diserahkan lagi? Karena udah selesai masalah duniawi sama dengan Bunda Maria. Makanya jangan terlalu baper juga Katolik seolah-olah. Sekarang Yusuf dari Arimatea itu siapa? Nah, Yusuf itu siapa? Gini, bentar dulu Nora. Soft spoken dulu. Bukan dulu. soft spoken. Kamu jawab yang masuk akal, Kefas. Dari tadi saya narasi kenapa bukan ibunya yang mengurus jasad anaknya. Kalau memang Yesus tidak, Iya, kan? kalian bantah dia tidak pernah menikah dan Maria Magdalena bukan istrinya, kenapa bukan ibunya? Gini Kefas, kalau kau punya istri Kefas, ini kalau jawaban kau harus masuk akal aku, kalau tidak saya tidak akan terima. Kau punya istri, tidak ada lagi kewajiban orang tuamu mengurus mayatmu. Pasti istrimu. Kalau nggak ada istrimu, kalau kau punya anak yang sudah besar, pasti anak-anakmu. Kalau kau tidak ada anak, istrimu juga tidak ada. Pasti kedua Iya. orang tuamu. Kalau kedua orang tuamu Yang tidak iya. ada, pasti saudara-saudaramu. Bentar Nora. Jangan ketawa, Kefas. Iya. Saya serius. Coba kamu berpikir Iya, secara serius. logika, Kefas. Gini loh Nor, aku serius. Jadi gini, yang kau bilang itu tentang ke dalam diriku itu kau benar. Itu Nah. benar. Masalahnya, tunggu dulu. Masalahnya kau samakan aku dengan Yesus Kristus. Yesus Aku manusia biasa. atau bukan? Yesus Kristus Tuhan. Yesus manusia apa bukan? Tuhan. Yang disalibkan itu manusia atau Tuhan? Kedagingannya Manusia apa bukan kedagingan itu? manusia. Yang mati itu jasadnya bukan. Jasadnya Nah, yang melahirkan jasadnya seorang ibu atau bukan? seorang ibu. Nah, lebih berhak mana? Ketika anaknya mati, lebih berhak keluarganya atau orang lain? Sekarang pertanyaannya, apakah tunggu dulu, itu gantian dijawab. lah. Itu Dijawab, dulu, gantian dah. Kefas. Aku gini. Itu dijawab, Enggak, Kefas. tunggu, aku bertanya loh, atas Nor. mayat anaknya itu orang tuanya, keluarganya atau orang lain? Iya, bentar, aku tanya, apakah Yesus hasil dari hubungan suami istri? Tunggu dulu. Apakah Yesus dilahirkan oleh manusia? Iya, pertanyaannya dulu, Udah, apakah kalau Yesus Yesus dilahirkan oleh manusia, yang melahirkan itu adalah perempuan. Apakah Yesus punya ibu? punya Waktu Bunda Yesus Maria? disalibkan, ibunya masih hidup apa enggak? Masih. Nah, yang berhak atas mayat anaknya itu ibunya atau orang lain? Nggak perlu Bunda Maria berhak. Udah selesai, udah penebusan, udah selesai. Iya, cuma Ada nanya. penebusan. Iya. Saya tidak tanya penebusan. Udah selesai. Saya tanya Udah yang berhak selesai. atas mayat. Ini dengar. Yang berhak atas mayat suami saya adalah saya istrinya. Yang berhak atas mayat anak saya adalah saya ibunya dengan ayahnya. Yang berhak atas mayat dari saudaranya karena nggak ada orang tuanya, nggak ada pasangannya, adalah keluarganya, saudara-saudaranya. Kalau adik
kecuali kakaknya tidak ada, yang berhak atasnya itu siapa lagi? Pamannya, tantenya, bibinya, uaknya. Itu pokoknya intinya keluarga dia. Sementara Yusuf dari Arimatea, seorang saudagar kaya, tidak ada hubungan apa-apa dengan Yesus. Tapi karena dia seorang yang ternama, makanya Maria Magdalena meminta kepada Yusuf untuk meminta mayat Yesus. Kenapa? Kenapa harus Yusuf yang meminta mayat Yesus? Kenapa? Karena apa? Karena di dalam tradisi Yahudi, nggak usah tradisi Yahudi, secara logika, seorang perempuan yang bukan apa-apanya, kalau meminta mayat laki-laki, itu dinamakan apa? Istri. Bang Dio misalnya, nauzubillah, meninggoy. Saya meminta mayatnya untuk saya kuburkan. Saya minta kepada orang untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, terus dikuburkan. Terus orang bertanya, siapa sih Nora ini emangnya? Ayo. Udah gini loh, Nor. Begini loh, Nor. Jadi kan udah ku jawab. Ya. Kau berulang. Sebenarnya aku udah nyimak. Oh. Jadi aku udah memahami apa yang kau sampaikan. Jadi gini. Tadi kan udah aku bilang, jangan kau samakan Yesus dengan manusia kayak aku ini. Yesus itu Tapi Tuhan. Yesus manusia bukan? Tuhan. Yang dimati di kayu salib manusia bukan? Yohanes 1 ayat 1 baca. Firman Yang menjadi mati di daging. kayu salib itu manusia bukan? Manusia. Ya udah. Manusia kalau mati dikubur atau tidak? Dikubur lah, kan dikubur. Ya udah. Berarti ketika Yesus mati, yang meminta mayat Yesus, kenapa bukan ibunya? Apa hubungan sama Bunda Maria? Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, Bunda Maria apa ya Yesus? Ibunya. Ya udah. Iya. Botol, kepas. Udah lu makan dulu, selesaikan dulu makan lu. Wah. Gini loh, Nor. Jangan kau Apalagi paksa begini Yesus. lah. Begini lah. Gini loh, Nor. Apa? Nah, Aku di dalam dia di dalam aku aku. tidak tanya kau mau di dalam siapa. Intinya kalau kau di dalam kolong lemari, kayak mau di dalam kolong tempat tidur, mau di dalam lemari, saya nggak peduli. Kau mau Jadi di dalam gini. mana, saya tidak peduli. Pertanyaannya cuma satu. Kalau anakmu meninggal, Kefas, siapa yang mengurus mayat Kembali anak? lagi. Siapa yang mengurus mayat anakmu? A. Bang Handi. B. Kau sendiri. Bang Andi. Ya Allah, ya Allah. Enggak gini. Kau samakan Yesus dengan manusia kayak aku ini. Yesus itu Tuhan, enggak berdosa loh. Samakan. Sama lah. Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan. Dari rahim perempuan. Hanya bedanya, Allah tuh menunjukkan kekuasaannya bahwa ada manusia bisa dilahirkan tanpa hubungan suami istri. Itu maksudnya. Kalau dibilang kehebatan, lebih hebat lagi Nabi Adam. Tapi si Kepas ini kocak, Bunda Nora. Coba, Kepas, Yesus itu sama nggak dengan manusia lain? Tidak sama. Beda kan? Kalau iblis kan bermaksud untuk membinasakan, kan itu membinasakan, sedangkan Allah kan berencana menyelamatkan umatnya. Sedangkan iblis kan berencana membinasakan. Nah, ini jadi datangnya hal penyalipan itu kan datangnya dari hal si jahat. Iya, Yohanes Kan itu. 8 nomor 44, yang pengen Yesus itu mati, bapaknya adalah iblis memang. Itu kata Yesus loh. Yang pengen Yesus itu mati di tiang salib, bapaknya adalah iblis.
Karena iblis itu Iya, pembunuh bapaknya lah itu. manusia, kata Yesus. Jadi Sedangkan- orang-orang yang mendukung Yesus itu mati di tiang salib berarti dia adalah pengikut iblis. Itu kata Yesus. Sedangkan yang lain berbicara kan penyaliban itu rencana Bapa. Mana mungkin Bapa merencanakan pembunuhan anaknya? Sedangkan di hukum Taurat jangan kau membunuh, kata ada jangan kau membunuh. Mana mungkin Allah Bapa berencana membunuh anaknya? Nah, di situ dia. Nah, di situ. Betul, Bang. Saya sepakat tuh dengan Anda. Coba dipikirkan di situ. Tapi wajar, Bang, namanya mereka error. Jadi aku yang Itu error. mana? Kalau Abang udah nggak error lagi, udah diperbaiki kayaknya. Iya kan? Mana mungkin Allah Bapa merencanakan untuk membunuh anaknya? Mana mungkin itu? Serang Bapa, ayah berencana untuk membunuh anaknya. Mana mungkin itu kan? Itu kan mustahil. Sahih. Sedangkan ya Oten bilang rencana penyalipan itu rencana Bapa. Logikanya di mana itu? Logikanya di mana? Tolong. jadi Tuhannya pembunuh gitu ya. Iyo, sedangkan di hukum Taurat ada tertulis jangan kau membunuh. Jangan membunuh. Masa Tuhan melanggar perkataannya sendiri kan gitu? Iya, kenapa? Iya, itulah kenapa. Jadi Allah Bapak melanggar perkataannya sendiri. Karena Nggak dia mungkin lah, berencana Bang. membunuh anaknya. Iya, nggak mungkin Tuhan itu melanggar perkataannya Nggak sendiri. Nggak mungkin. Itu dia. Jadi Cerdas. saya mohon ya, oten-oten yang naik nanti di room-room kayak gini harus paham lah, ngerti Alkitab. Jangan yang awam-awam naik jadi blunder nanti. Jadi diskusi itu nggak menarik lagi. Gitu loh. Itu saranku. Begitu juga dengan Muslim yang awam, nggak usah naik di room oten-oten yang bertanya. Kalau nggak paham, ngaku saja nggak paham. Nah, itu saya sepakat, Bang. Biar diskusinya menarik, gitu ya kan? Saya sepakat tuh. Yang Muslim kasih pesan, Bang. Kasih pesan yang Muslim awam tuh, jangan naik ke tempat Kristen. Iya. Kasih pesan, Bang. Jangan naik di room Kristen. Jadi kalau nggak tahu tentang menjelaskan secara kaidah, secara Al-Quran yang baik, secara Al-Quran, nggak usah naik. Jadi blunder. Jadi diskusinya nggak menarik. Pemerhati jadi bingung nanti. Pemerhati ini jadi bingung. Jadi bahan ketawaan kan? Betul. Itu. Jadi nggak boleh. Jadi saranku ya nggak usah. Begitu juga dengan oten-oten. Kalau nggak paham Alkitab, nggak usah naik. Betul. Bang, dengarkan saja, belajar sampai nyimak. Gini, Bang. Ya, Bang. Bentar, tadi saya mau berkata sesuatu kepada Anda. Kan ada rencana niat kan kayak gitu masuk agama Islam. Nah, Bang, kalau bisa ini saya kasih saran sama Anda gitu ya. Jangan diperlambat gitu. Kalau bisa dipercepat. Memang ya Kenapa gitu? sebetulnya Karena gini, Bang. sebetulnya udah Gini, Bang, bentar. Karena gini, kita umur itu nggak tahu gitu. Karena nggak punya bau dia. sih. Kan gitu. Nah, siapa tahu setelah kita diskusi ini kita habis umurnya. Kan kita nggak ada yang tahu. Memang nggak Makanya, tahu. Tapi Saran saya jangan kita diperlambat. berencana gitu. sih harus lengkap secara administrasi karena mungkin minggu ini saya bilang sama Jumpa konfirmasi sama si Beles, minggu ini saya bekerja di luar daerah. Kan Oh, si abangnya gitu. Nah itu. Gini, Bang, nggak apa-apa. sendiri Gini, Bang. bekerja di luar daerah. Gini, Bang. Untuk masalah administrasi itu belakangan. Yang penting Anda bisa ucapkan dulu syahadatainnya gitu, kalimat syahadatnya. Untuk administrasi itu belakangan nyusul. Nggak apa-apa yang kayak gitu. Jadi saya gini, kemarin saya konfirmasi sama Bang Juma, ya maunya saya offline lah syahadatnya. Kalau offline-nya. di itu ya diminta. Abang di mana? Di Gorontalo.
Kalau Bang Juma kan di Sulawesi Selatan dia. Di Makassar dia. Iya. Makanya dihubungi timnya, katanya kalau di sini bolehlah dia datangi timnya kayak di sini. Kalau di online kan nanti kan biarlah tim Juma yang di online kan katanya. Memang Kalau bisa nanti diupdate lagi Bang. Diupdate lagi sama Bang Juma. Biasanya Bang Juma setahu saya dia tidak mau memperlambat gitu. Paling beliau akan sarankan Anda untuk syahadatain, untuk syahadat dulu secara online gitu. Nggak apa-apa yang kayak gitu. Ya, tapi kita belum siap kayaknya bulan ini belum. Kita butuh Ya, itu persiapan yang matang dulu ya. Ya, saya hanya memberikan nasihat gitu. Kalau Anda belum siap, saya kan juga tidak boleh memaksa gitu loh Bang. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Cuma tadi wanti-wanti dari saya, ada warning dari saya, peringatan dari saya juga untuk menyampaikan kepada Abang bahwa umur itu kita tidak tahu. Kita wafat itu atau meninggal dunia itu kapan. Sayang Bang, sayang kalau kita ya sudah ada niat tapi tidak tersampaikan niat itu ya, lalu kita mati dalam kekufuran kita. Waduh, sangat disayangkan. Kita nggak bisa kembali lagi ke dunia masalahnya. Ah, itu bahayanya di situ. Jadi kalau saran saya kepada Anda sama Bang Juma, syahadat aja dulu gitu. Di online gak apa-apa, administrasi menyusul. Setelah Abang pulang kerja nanti bulan nanti gak apa-apa juga administrasinya gitu. Gitu. Masalahnya kita kalau udah wafat, udah meninggal dunia ya, itu kita nggak akan bisa kembali lagi ke dunia. Sayang Bang kalau kita wafat dalam atau meninggal dunia dalam keadaan kafir gitu, dalam keadaan kufur. Itu masalahnya. Biar lawang bulan depan. Di situ saya siap Bang, bulan depan. Bulan ini saya belum. Baik, nggak apa-apa Bang. Cuma ya diingat-ingat gitu apa yang saya sampaikan. Semoga aja panjang umur gitu Bang ya. Oke. Oke Bang. Mungkin nanti juga kita diskusi-diskusi juga nanti ya, karena apa ini kan kita berencana ini bikin apa ini ya, menjumpai orang-orang yang pernah syahadat. Yang pernah mualaf kita menjumpai kayak gitu berencana. Mau ke sana dulu. Tukar pikiran juga di situ. Kita di situ nanti bergerak di situ. Apa dasarnya? Boleh. Tapi kalau secara offline yang diminta kita hubung, kita langsung terjun ke sana. Tapi jangan yang lain nanti jadi dari fitnah atau menghujat, nggak baik ya. Atau bilang menyesatkan, nggak boleh. Itu Bang, nggak usah nggak usah digubris. Nanti ada yang DM Abang, nggak usah digubris juga gitu. Kita nggak ikut dia makan, nggak ikut dia. Dia bukan ada yang tempat. DM kayak gitu, saya nggak gubris. Ya, mana yang menurut mana yang terbaik, mengambil mana yang baik menurut saya, itu yang saya tampung. Kalau nggak baik, ya ngapain saya tampung? Betul. Jadi gini Bang, saya sarankan satu hal lagi selain umur tadi, kita juga punya temen gitu ya. Punya temen di bukan ya Bang Loading di Ambon dia. Beda, bukan Gorontalo. Bang Loading itu dia di Ambon, di Maluku. Gorontalo itu di Sulawesi kan Bang? Iya. Bagian Sulawesi, tapi dia kan udah pisah dari Sulawesi Utara. Gini, nanti kita kalau di Gorontalo itu ada namanya Papi Gembala. Palopo. Gitu. Nanti udah mungkin saya kenal Sebeles aku kemarin udah dihubungi Sebeles. Udah kasih informasi, tukar info. Ya udah. Ya udah kalau gitu diatur aja sama Bang Handi Slebes. Ya semoga aja bisa dipercepat gitu. Oke? Oke, bulan depan. Iya, karena ada lagi Bang yang mau Abang sampaikan? Ya, yang saya sampaikan itu saja yang tadi, yang saran saja untuk oten dan muslim kita muslim kan, kalau kita nggak paham Al-Quran atau kita tidak paham Alkitab, nggak usah naik. Ya, jadi
biar diskusinya menarik. Kita harus mampu menguraikan apa itu isi Alkitab, baru bisa naik. Kalau nggak bisa menjelaskan secara Alkitab, nggak usah naik. Jadi blunder nanti. Sedangkan pendeta saja nggak mampu menjawab, apalagi umat. Iya. Ya kan? Jadi diskusinya nggak menarik lagi. Ya kan? Betul. Oke, gitu saja Bang. Oke Bang, Kita nanti tetap kalau ada mendukung pertanyaan, siapapun orangnya. kalau ada pertanyaan yang membuat Abang janggal, silahkan naik kembali ke tempat saya, atau ada yang mau disampaikan silahkan naik kembali meminta multi ke live streaming saya gitu ya. Dan tolong namanya jangan diganti. Oke. Kalau diganti namanya saya nggak tahu lagi gitu. Lambat Nah, ini saya tetap naikin. error ini. Ya, iya, tapi jangan orangnya juga kali yang error kan gitu. Iya, nama akunnya aja yang error Oke, gitu. siap. Orangnya jangan sampai error gitu Bang ya. Iya. Orangnya Oke, udah Bang. cerdas ini, udah cerdas orangnya. Iya. Cerdas. Pertahankan. Orangnya cerdas ini. Ya, siapa? Makasih Bang. Pertahankan, oke ya. Makasih, Oke. Bang. Oke, selamat malam Abang. Yuk. Turunkan. Iya, nama akunnya error, tapi jangan orangnya yang error. Biarkan kawan-kawan kita yang belum sadar itu yang error kan kayak gitu. Yang pengen dapat pesundal biarkan, ya biarkan. Pendeta ini lagi yang mau. pendeta Jack, Jack, kau dapat gelar pendeta tuh dari mana? Suka kali dia naik ke tempat saya si Jack ini. Macam mana? Ini salah satu pendeta error si Jack ini. Jack kepanasan dia dengar Bang error tadi. Apanya? Error itu. Itu memang error. Gak ada warasnya kau dari kemarin. Tahu dari kemarin diskusi masa gak ada menangnya, kau nggak kapok-kapok juga. Kalau kau mau cari menang cari kalah, ya udah kau yang menang. Soalnya aku bukan cari itu. Iya, tapi kau nggak nyadar juga. Semoga kau jadi cewek takut sama saya naik. Aduh. Si Juma takut Apa? kalau saya naik. Udah nggak usah framing, gini aja. Kau minta naik, pasti kau panas gara-gara Bang error tadi biasa mau aja. alap. Aku biasa aja, serius. Biasa aja. Oh biasa aja. Terus gimana nih dengan pembahasan saya dari judul? Kenapa aku bilang biasa aja? Karena gini, ku tuh nggak sedikit melayani orang-orang yang sudah murtad ke agamamu, akhirnya balik lagi ke Kristen. Tidak sedikit. Kenapa? Karena begitu masuk ke sana, mereka merasakan seperti apa ada di kalangan kalian. Oh, seperti apa katanya? Kalau saya bohong, ntar biar saya terjadi apa-apa yang buruk dalam hidup saya. Yang mana pernah jujur kau tuh? Gak usah kau bilang kayak gitu. Kau tuh memang gak pernah jujur dari dulu. Itu kan katamu, sedangkan kau gak Jadi kenal siapa mana saya. aku percaya kalau kayak gitu. Kau gak kenal siapa saya, gimana kau bilang gak jujur? Contohnya berapa kali diskusi sama saya nggak pernah jujur. Mana? Kau yang selalu lari-lari, kau yang gak jujur. Ayo kita bahas sesuatu aja udah. Ayo. Oke, sekarang kita nanya. Ini bahas judul nih. Tunggu bentar, dari kemarin kau jawab, tadi pun kau ngomong Daud punya istri 1000, betul? Betul? Kau ngomong gitu berkali-kali? Betul. 700 istri, 300 gundik. Kenapa? Kau sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai kebingungan. Iya udah. Makanya. Daud yang punya istri 1000. Coba lihat yang benar, coba cek. Daud apa Salomo? Bentar. Gini, yang punya istri 700, gundiknya 300, itu siapa? Siapa? Nah, kalau aku baca Daud nih, bentar ya. Lihat teman-teman ya, kalian makanya jangan belajar di tempat begini, nggak ada ilmunya.
Aduh. Bentar ya. Kalian tuh belajar di tempat begini, Kristen nggak punya ilmu naik ke tempat sini jadi botol, tau nggak? Aduh. Oh, itu Salomo. Berarti Daud 700. Kau sudah akui ya, kau ngaco ya. Ya. Ya, Kebalik kau sudah berarti. akui semua ya. Dari Kebalik. kemarin kau nyesatin orang Ya kemarin udah. tuh orang timur tuh. Tetap aja Daud poligami. Iya. Gini Jack. Ya, aku jelaskan dulu. Bentar. Kamu dengar dulu. Bentar dulu ya. Oke. Gini. Dari kemarin ya. Bentar dulu Jack, jangan panas. Bentar. Jangan kejang dulu. Makanya kau nggak mau gantian ngomong sama saya. Aku mute dulu. Gantian ngomong kita. Oke ya teman-teman, kata Jack saya salah. Tuh saya terima kasih dia menambahkan kepada saya bahwa yang saya sebutkan itu adalah Salomo, istrinya 700, gundiknya 300. Nah, Daud itu juga berpoligami, kan kayak gitu. Meskipun saya salah sebut, tetap aja Daud poligami, kan gitu. Tetap aja Daud itu dia berpoligami. Nah, silsilahnya Yesus itu turun dari istri berapa? Bukan berarti ketika saya salah menyebutkan Salomo istrinya Daud istrinya 1.700 istri 300 gundik. Bukan berarti ketika saya salah Salomo kagak poligami, tetap aja dia poligami. Nah, itu dulu ya. Oke ya, betul ya. Salah itu. Salomo yang 1.000. Makanya kalau belajar Terus? follow saya dari sini. Yang kedua. Apa Kau lagi? Kan bilang Daud itu poligami. Betul. Tapi perhatikan saya ngomong ya. Daud poligami, Abraham poligami, lalu Salomo poligami, dan banyak sekali orang yang di tokoh-tokoh di Alkitab itu poligami, betul? Betul. Tapi saya mau bilang begini, adakah dari mereka yang menyuruh beristri lebih dari satu? Tidak ada. Mereka menikah, dengar baik-baik nih, dengar baik-baik teman-teman ya. Mereka menikah apa? Kau dengar saya ngomong dulu. Yang kau bahas tuh Daud loh. Saya jelaskan semuanya. Bahkan Abraham pun punya istri lebih dari satu, betul? Ya betul. Salomo lebih dari satu, bahkan 1.000, betul? Betul, ya. Tapi dari semua orang-orang ini, tokoh-tokoh ini, tidak ada satu orang pun yang menyarankan untuk menikah lebih dari satu kali. Tapi agamamu menyuruh boleh nikah sampai 4 kali. Kalau adil, kalau gak adil 1 kali, betul? Itu betul. Terus? Betul ya. Tetapi di Alkitab saya tidak pernah 1 kali pun mereka menyarankan. Jadi kata-kata Al-Quran saya tadi kan bentar. Jadi menikah 1 kali saja kan kata Al-Quran saya, betul? Betul. Tapi kan syarat bisa 4 kali kan? Boleh 4 kali kan, betul? Terus? Betul juga. Apanya? Disarankan boleh 4 kali kan? Bukan disarankan, itu solusi. Kalau bisa berlaku adil. Solusi kan, boleh 4 kali kan? Betul? Boleh 4 kali Solusi. kan? Tapi kalau nggak mampu adil, gimana? Tolong teman-teman perhatikan Bentar. saya bicara. Kalau di Alkitab Kalau nggak mampu adil gimana, Jack? tidak pernah Alkitab mengajari orang, tokoh-tokoh siapapun yang menyarankan orang atau memperbolehkan orang Dusta menikah sampai lagi. Yang kedua, Aduh. tunggu sebentar. Yesus bahkan jangan orang menikah lagi, bercerai pun Yesus melarang. Kenapa Ayatnya ada. Yesus jawab dulu Daud tadi? Jawab dulu. Oh, malah muter-muter kamunya. Kamu takut, Cuk. Kamu takut. Jack. Kamu takut Yang ku tanya sama tuh Daud. Ya Daud iya. itu kan tadi kata Iya. kamu berpoligami, betul kan kayak gitu. Nah, ku tanya Yesus Tuhanmu itu dari hasil poligaminya Oke, Daud saya jawab. dari istri yang keberapa? Tunggu, saya akan jawab ke sana. Pasti saya jawab. Uncup, sahabatku yang baik, tenang, oke? Jawab dulu, baru kamu framing ke sana kemari boleh, silakan jawab dulu. Oke. Yesus secara keturunan disebut dari keturunan Daud. Betul. Dia keluar dari Maria, betul. Tetapi secara darah, dia tidak ada sangkut paut dengan manusia. Dengar baik-baik. Kenapa? Karena Yesus itu tidak lahir dari sperma laki-laki. Jadi secara aturan umum pencatatan memang dia tercatat dari keturunan Daud. Tetapi Daud. secara darah dan daging, Dari istri keberapa? Tunggu,
secara darah dan daging, Dari Yesus istri tidak. keberapa? Kenapa kamu takut tuh? Loh, Kenapa aku takut? tuh tanya dari istri Daud yang keberapa? Secara darah dan daging, Yesus itu dinaungi oleh Roh Kudus, tidak ada sangkut paut dengan darah keturunan Daud. Dengar baik-baik. Tetapi secara silsilah, dia disebut keturunan Daud dari Batseba, itu betul. Tapi saya mau bilang begini. Berseba istri keberapa? Ke-7 atau ke-8. Jelas. Nah, 7 ke 8. Iya. Secara darah, dia bukan dari keturunan Daud. Alkitab tercatat malaikat datang kepada Maria, kamu dinaungi oleh Roh Kudus. Oke, stop ya. Sudah jawab itu. Ya. Terima kasih kau akui Tuhan kau dari hasil poligami. dari istri ke-7 katanya. Ya udah. Makanya darah Yesus tidak terkontaminasi dengan darah siapapun. Sama seperti Arab. Arab itu coba Yusuf bin Masyur, Yusuf bin Abdil, misalnya gitu kan. Itu kan bapaknya, tapi Yesus enggak. Karena Yesus keturunan dinaungi oleh Roh Kudus. Itu yang pertama, saya jawab. Ya, Yang kedua, Yesus keturunan Maria dia. tunggu sebentar. Alkitab tidak pernah menyarankan, walaupun mereka menikah lebih dari kali, itu adalah sebuah pembelajaran yang dicatat supaya orang jangan menikah lebih dari 1 kali. Contohnya siapa? Abraham. Ya, ketika dia menikah dengan Sarah, Sarah menyuruh menikah dengan Hagar. Akhirnya konflik masalah sampai sekarang. Keturunan itu diberikan sebuah pembelajaran tercatat supaya orang bisa belajar jangan menikah lebih dari 1 kali, karena itu akan menjadi masalah. Apalagi Salomo yang sudah jelas-jelas menikah begitu banyak. Pelajarannya apa? Orang kalau banyak duit jangan pikirannya ke perempuan terus. Akhirnya Salomo pun dibawa kepada penyembahan berhala. Dengar baik-baik. Alkitab, tokoh-tokoh itu tidak pernah menyarankan untuk memperbolehkan menikah lebih dari 1 kali, walaupun mereka menikah berkali-kali. Yang kedua, saya bilang tadi, Yesus tidak pernah menyuruh orang menikah, bahkan jangankan menikah, bercerai pun Yesus tidak memperbolehkan dari awal. Makanya Alkitab bilang begini, sebelumnya. Dari awal. Ada nggak Yesus melarang? Ada. Di mana? Di mana Yesus melarang poligami di mana? Dalil dulu. Saya bilang. Tunggu sebentar. Di mana? Yesus ya. Bukan Yohanes, Yesus. Tunggu sebentar. Bentar ya. Jangankan menikah lagi, bercerai aja lalu nikah lagi nggak boleh. Apalagi nikah lagi. Saya nggak menanyakan cerai. Yang saya tanyakan, di mana larangan Yesus poligami di mana? Di mana? Larangan Yesus poligami di mana? Oke. Dengar dulu ya. Tetapi difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi. Saya nggak minta penjelasan cerai. Yang saya tanya, ya omonganmu. Di mana Yesus melarang poligami? Kau nih. Di mana Yesus melarang poligami? Bentar ya. Sabar. Oke. Matius 5 ayat 32 ya. Coba bacakan ya. Matius 5 ayat 32. Ya, perhatikan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istri berzina. Dan cerai lagi? Ini saya sambung. Yang ku tanya tuh, Jack, di mana larangan Yesus untuk poligami itu di mana? Ini perusahaannya, makanya larangannya. Saya nggak menanyakan larangan Yesus tentang masalah cerai. Enggak. Saya nggak nanya itu. Iya. Kamu kenapa takut, Cuk? Kenapa tantrum dulu nih? Kau yang ngomongnya aneh gitu loh. Ini saya jawab. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Perhatikan? Udah? Jadi kalau kawin lagi, dia berbuat zina. Di mana poligaminya? Poligaminya di mana? Kawin lagi berzina kan saya tanya? Lah,
Coba kau baca ayatmu, tetapi aku berkata kepadamu, kata Iya, Yesus, iya, setiap orang iya. yang menceraikan istrinya, ini masalah cerai. Iya. Lalu dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan dia berbuat zina, betul nggak? Kecuali karena zina, kan gitu. Ia menjadikan Iya, istrinya iya. berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kayak gini, Jack, Istrinya bentar. satu Aku aja. paham ayat itu. Kayak gini maksudnya ayat tuh. Ada seorang istri kan kayak gitu. Ya, dia tidak boleh diceraikan kecuali dia berzina. Nah, ketika diceraikan istri tersebut, ada yang mengawininya, ya, ada yang menikahinya, maka yang menikahi dia yang baru itu, ya, yang baru itu disebut berzina. Itu bukan poligami. Itu namanya kawin cerai. Yang kau katakan tadi, ya masalah poligami. Di mana Yesus melarang poligami di mana? Pindah lagi. Buka Gimana? Matius 19 ayat 9. Ini tentang kawin lagi nih. Istrinya udah diceraikan aja nggak boleh kawin lagi. Apalagi istri masih ada. Ini kitab jawab dengan jelas loh. Yang kau bawa nih, ya Matius ini masalah dia ada sebuah pernikahan, lalu dia cerai. Setelah dia cerai, dia kawin lagi. Itu namanya nikah lalu kawin lagi. Lalu namanya itu gini, ya namanya itu cerai lalu kawin lagi, bukan poligami, bukan. Poligami itu, Jack, ya seperti yang kau jelaskan tadi, ya menikah lebih dari satu istri. Di mana Yesus melarang poligami di mana? Pelan-pelan ya. Makanya kalau kamu nih nggak ditegasin ngaco gitu loh, ngaco. Matius 19 ya, aku jelaskan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina ya, lalu kawin lagi dengan perempuan lain, kawin lagi loh dengan perempuan, padahal istri udah gak ada nih, istri udah dicerai nih, lalu berkawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Apalagi Cup, dia udah punya istri, kawin lagi Cup, ini istri udah gak ada, dia gak berkawin lagi Cup. Ngerti gak maksudnya hati ini? Itu artinya Yesus nggak menanyakan cerai kawin kagak. Kau nih ngerti gak? Poligami dengan kawin cerai itu beda. Itu istrinya udah gak ada. Astagfirullahaladzim. Dia masih udah gak ada aja, dia gak boleh kawin lagi. Tadi kau mencontohkan nih contoh poligami tadi kayak Salomo, kayak Daud, kayak Abraham punya istri lebih dari satu. Bukan Abraham nikah, cerai, kawin, bukan kayak gitu. Salomo nikah, cerai, kawin. Daud ya nikah, cerai, kawin, bukan kayak gitu. Poligami itu beristri lebih dari satu. Yang kau bawakan nih ayatnya, ya ada seorang perempuan, dia menikah dengan laki-laki. Nah, ini nggak boleh diceraikan kata Yesus, kecuali sang istri ini berzina. Nah, boleh diceraikan istri ini. Setelah kita ceraikan istri ini, lalu sang istri ini menikah lagi dengan orang, maka pernikahannya zina. Paham? Kalau si lakinya ini ayat 9 ini, jadi dia menikah cuma satu kali itu, bukannya istrinya dua. Baca kau yang bentuk nih ya. Baca kau ya. Aduh. Baca ayat 9. Ayo. Mana ayat poligami, larangan poligami dari Yesus mana? Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, ini barang siapa menceraikan istrinya, cerai ya, tentang cerai, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Tuh. Betul. Cerai yang kawin kan lagi dia? siapa? Yang kawin lagi siapa? Yang cerai, ini cerai kan? Ya, yang kawin lagi siapa? Nah, setelah dia cerai kawin lagi kan? Ya, yang kawin lagi siapa? Ayo, udah bukan poligami. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kalau dia cerai, kalau dia cerai lalu kawin lagi, itu bukan poligami namanya. Yang kawin lagi siapa? Yang kawin lagi siapa, Cuk? Yang kutanya tuh, ya perkataan kamu. Di mana Yesus mengatakan melarang poligami itu? Di mana? Yang kawin lagi itu siapa, Cuk? Yang kawin lagi siapa, Cuk?
Yang kawin lagi seperti ayat itu. Itu kan tadi diceritakan ada seseorang yang menceraikan istrinya. Ya, lalu dia kawin lagi, kan gitu. Dengan Yang perempuan lain. laki-laki dijelaskan di Matius 19 dia disebut berzina. Oke? Nah, betul. Kalau Itu dia kawin lagi, ya dia menceraikan istrinya lalu kawin lagi, cerai kawin namanya, bukan poligami, paham? Saya mau tanya sama kamu dulu. Ini Oh, laki-laki ini, Jack. dia udah ceraikan istri betul. Aduh. Kenapa Kan kau udah takut? cerai. Kau jangan lari. Dia Kan kan udah menceraikan cerai. istrinya. Dia kan menceraikan Lalu? istrinya. Betul gak? Setelah dia cerai dia lalu bilang, dia kawin dengan perempuan lain. Betul? ya udah kawin cerai namanya. Dia berbuat zina gak? Lah, itu kan dikatakan dia berbuat zina. Kalau dia cerai kawin. Bukan poligami. Sekali lagi. Jack, nih, ku jelaskan samamu ya poligami. Kayaknya kau, aduh. Nih, dengarkan aku. Kau nih nggak ngerti rupanya. Bentar. Makin sesat kalau kamu ngomong gitu. Dengarkan. Yang namanya poligami, ya Jack ya, yang namanya poligami, seorang laki-laki dia mempunyai istri lebih dari satu. Betul, Paham? oke. Kayak Daud, kayak Salomo, kayak Abraham, kayak Musa. Ya. Tidak Ya, itu ada kan diatur Salomo. Tuhan, kan? Nggak ada Salomo itu cerai dulu, nggak ada Salomo cerai dulu, nggak ada Abraham cerai dulu, nggak ada juga Daud cerai dulu, nggak ada. Oke. Kayak gitu. Oke, saya ngomong sekarang ya. Ya. Saya ngomong ya, udah kan? Udah Nah, kan? jadi Oke. kata kamu ya Yesus itu melarang poligami. Mana ayatnya? Ini saya bahas nih. Ya. Ayatnya Gantian mana? Ya. Gantian boleh. Kasih Boleh ayatnya ngomong. samaku. Boleh saya ngomong? Ya iya, kasih ayatnya di mana? Saya ngomong ya. Nih, dengar nih. Ini laki-laki Gimana Yesus melarang? setelah dia menceraikan istrinya karena berzina, dia bilang Kan begini. cerai. Udah ku bilang, Salomo tuh kagak cerai, Daud kagak cerai, Abraham kagak cerai. Jack. Tunggu dulu. Dia Udah dicontohin, Abraham kagak cerai, Daud kagak cerai, Salomo kagak cerai, itu namanya poligami. Tunggu sebentar. Dia sudah menceraikan istrinya aja. Alkitab katakan dia tidak boleh nikah lagi. Disebut berzina. Apalagi dia nambah sampai 2-3 kali, Cup. Itu Alkitab, Cup. Ada Jack. Mulai sekali lagi ya. Dia sudah menceraikan. Di mana ayatnya Yesus melarang poligami? Itu dulu dah kamu jawab, bingung saya. Makanya saya bilang, itu jawabannya. Dia sudah menceraikan istrinya. Ya, maka itu dia sudah Jack. Kau ini pendeta apa sih Jack? Kau ini pendeta apa Jack? Udah aku bilang kan, pendeta dari mana kau ini? Dasar kamu memberi ayat kepada saya itu masalah ayat cerai lalu kawin, bukan masalah ayat larangan poligami, bukan. Boleh gak dikawin lagi? Boleh gak dikawin lagi? Poligami itu tidak bercerai, tidak. Barusan boleh gak memperbolehkan dikawin lagi? Aku nggak bahas cerai, poligami itu nggak boleh cerai, nggak ada cerai, nggak ada. Gue mau tanya, setelah dia cerai, dia boleh kawin lagi? Boleh. Loh, kan itu berzina di sini. Kalau konteks kitabmu itu nggak boleh, kata konteks kitabmu. Nah, kau sudah dapat ya? Apanya? Kau sudah jawab, nggak boleh ya? Dapat Nggak apa? boleh. Kalau menikah 1 kali nggak boleh, nikah 2 kali boleh nggak? Nah, di situ kalaunya menikah lagi disebut zina kan kayak gitu. Apalagi 2 kali. Kau sudah akui. Kau sudah akui. Berarti Yesus Kan kayak gitu. Berarti Yesus Nggak ada di situ dikatakan ya dia boleh menikah Kau sudah beberapa akui. kali lagi untuk berzina, kagak sudah ada akui. kayak gitu. Kau sudah Di situ akui. dikatakan Kan di barusan. kitab kamu Kalau tuh cerai saya, ya, dia lalu ya, cerai, tidak setelah boleh. cerai Ya. dia menikah lagi, itu masalah kawin cerai. Dia nggak boleh. Kau sudah akui, Setelah dia cerai lalu dia mau menikah 1000 kali pun nggak ada urusan, nggak ada urusan. Yang kutanya samamu, Jack ya, yang kutanya samamu, perkataan Yesus melarang poligami itu di mana? Siapa lagi? Ayo tanya sama kamu. Hah? Boleh nggak nikah lagi di ayat itu? Boleh nggak? 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 Boleh nggak
Boleh dia nikah lagi, tapi disebut zina. Berarti nggak boleh dong? Apanya nggak boleh? Kan disebut berzina. Ada larangan Yesus di situ menikah lagi? Kan nggak ada. Barang siapa menikah lagi, ia berzina. Aduh. Ya kan barang siapa menikah lagi artinya bukan larangan, barang siapa itu yang melakukan. Aku nggak bahas masalah masalah cerai itu gagah. Yang kutanya tuh larangan poligami dari Yesus mana? Astagfirullahaladzim. Zina, Cuk. Kau sudah akui barusan, iya. Moderator kan kau. Yang kutanya tuh di mana larangan Yesus seperti kamu katakan larangan poligami. Ketika ku minta dalilnya, kau malah yang membawakan dalil kawin cerai. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.